Cek 1 2. Bek, buka bek situ YouTube. Buka bek YouTube tak sebentar sekali. YouTube. Lihat bek live streamingku. Cek 1 2. Kenapa tak muncul tadi? Jadi nggak jadi. Cek 1 2. Dari apa dipakai wifi? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali Pelangi Media. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelangi Media. Terima kasih sudah hadir. Bagaimana kabar ini? Bagaimana kabar? Lama ini tidak lihat dirimu live. Cempaka Asa, stay dulu. Oke, siap Cempaka Asa. Cempaka Asa, terima kasih sudah hadir.
Kalau sudah coba kuning ternyata kalau otomatis iya bukan nyocol. Enak jemputnya 0, beda sama sebelah jauh-jauh. Saya sudah coba kuning, ternyata kalau otomatis. Oh, yang kuning ya. Kalau untuk yang kuning, iya sih. Terus dia tinggi juga. Ongkirnya dia lebih tinggi daripada kalau Gojek. Daripada ini ya. Kuning itu lebih tinggi ongkirnya. Dewata TV. Jadi untuk yang kuning itu anu di Maxim di. Kuning Maxim di. Kalau hijau ngebles biasanya. Iya, kalau untuk blast-blastnya itu sudah biasalah kita mengalami orderan-orderan yang blast-blast. Tapi kalau bagi saya sih mending ada ya. Mending ada yang blast-blast begitu daripada kita menunggu lama atau mobile keliling putar-putar tidak ada yang masuk-masuk. Mending kalau blast atau penjemputan jarak jauh, intinya kan kita sudah dapat orderan. Di situ kalau bagi saya sih Bang Dewata TV ya. Oke, siap. Di sana nggak ada kuning, ada. Di sini itu kuning muncul pas corona. Jadi di sini bertahan juga si kuning ini gara-gara waktu corona itu ya. Tahun berapa itu corona? 2018 waktu itu Gojek sama Grab itu tidak ambil penumpang. Tidak ambil penumpang. Di situ pas si kuning ini, si Maxim ini pas muncul. Jadi cuma dia sendiri yang menerima orderan ride atau antar jemput penumpang. Makanya si kuning ini bertahan sampai sekarang. Karena menurut dari pengamatan saya ada banyak aplikasi yang muncul sebelum si kuning. Termasuk salah satunya adalah Trans, ada InDrive, dan pokoknya banyak lah aplikasi yang masuk. Cuma mereka tidak bertahan. Mereka langsung tidak bertahan dan tidak lama. Jadi kalau menurut saya si kuning ini bisa bertahan karena ya pas pada dia masuk pas pada saat Gojek sama Grab ini tidak boleh ambil dan tidak mengambil penumpang. Jadi dia monopoli. Pada saat itu dia monopoli orderan antar jemput. Disitulah dia namanya naik. Hingga saat ini dia tetap eksis ini di wilayah Sulawesi Selatan ini. Kalau untuk Maximnya sendiri. Saya juga sempat mendaftar di aplikasinya di Maxim, cuma saya tidak pernah jalankan orderan. Saya tidak pernah ambil orderan, tidak pernah aktifkan. Cuma pada saat itu daftar saja. Ketika sudah daftar, saya tidak pernah pakai lagi. Karena menurut saya selama Gojek masih bisa dijadikan sebagai tempat penghasilan ya. Karena kalau menurut saya, kalau ada teman-teman juga yang bahkan punya 3 sampai 4 aplikasi, mereka aktifkan semuanya. Jadi ada teman-teman itu punya Gojek, Grab, Maxim, tiga-tiganya punya. Mereka sama-sama
aplikasi ini mereka aktifkan semua. Dan nanti kalau siapapun umpama di antara yang 3 itu yang mendapatkan orderan, maka yang lainnya akan di nonaktifkan. Misalnya tiga-tiganya diaktifkan, tiba-tiba yang dapat orderan itu adalah Grab, maka Gojek sama Maxim ini akan di nonaktifkan, di off-kan. Begitupun selanjutnya nanti seperti itu. Tapi kalau menurut saya itu bukanlah hal yang baik untuk akun kita, karena akun kita akan terpantau on off. Jadi saya rasa tidak. Apalagi kalau Gojek kan sistem penerimaan ordernya kan dari algoritma dari kesehari-harian. Jadi kalau nanti terpantau aplikasinya mati hidup, itu tidak baik lah, untuk algoritmanya nanti tidak bagus. Kalau saya seperti itu. Bang Dewata TV sudah lama bergabung di aplikasi kuning, Bang. Saya tadi narik kuning, CS minta buru-buru. Saya debat sama CSK. Bahaya ini, terus CS-nya bilang saya terlambat, harus jam 12 sampai. Ternyata lewat 12, lewat 10, orang jauh-jauh dia juga jalan mepet kayaknya. Iya. Jadi kalau kita nyampahin waktu sampai lokasi, bayarnya kurang. Ya seperti itulah, Bang. Seperti itulah kisah atau suka duka selaku driver ojol, Bang, ya. Saat penumpang minta buru-buru, kalau saya pribadi, saya malah senang, Bang. Kalau penumpang itu minta buru-buru, saya malah merasa senang. Kenapa? Artinya kita bisa membawa motor ini lebih cepat lagi. Tapi dalam artian ya harus yang bisa dikontrol. Bawa motor buru-buru, cepat-cepat, tapi yang bisa dikontrol. Jangan juga asal balap saja. Jadi kita bisa balap. Karena kan ada aturan, kita tidak boleh balap sebenarnya. Kalau di Gojek ya, kita tidak boleh balap. Maksimal itu 50 km per jam saja. Itu sudah maksimal. Tapi kalau ada permintaan dari customer, itu enak. Berarti dia tidak mungkin akan centang driver ngebut kan? Kan dia yang minta. Jadi terus kan bagus juga kalau agak cepat. Artinya penyelesaian orderan kita bisa lebih cepat. Tapi kan bahaya. Iya. Itu tergantung kita, Bang. Tergantung kita. Artinya begitu seperti yang saya sampaikan tadi. Ya kita harus nggak apa-apa lah kalau kita kencan. Tapi dalam artian ya kita harus fokus. Supaya tidak berbahaya lah maksudnya. Jadi tetap fokus walaupun kencang kan. Saya marah. Saya malah lebih senang kalau ada customer yang minta buru-buru. Oke, langsung saya gas. Artinya ini sudah pasti tidak akan, kan di situ di dalam aplikasi customer itu ada aduan. Di situ customer bisa mengadu driver ngebut. Di situ sebuah pelanggaran sebenarnya kalau kita ngebut, karena di dalam aplikasi itu SOP-nya cuma bisa sampai 50 km per jam. Itu batas kecepatan yang diizinkan oleh pihak aplikator. Jadi kadang walaupun jalanan tidak macet atau jalanan slow,
aman. Tetap harus di 50. Takutnya orang nyebrang, kadang ngawur, nggak lihat kanan kiri, itu kadang pikirannya. Iya sih bang. Abangku, aku kembali. Oke, Pipin, Pin, selamat bergabung. Iya sih bang, Dewata ya. Memang sih. Jadi ada hal-hal yang memang tak terduga seperti itu. Jadi kembali lagi, tetap kita harus apalagi namanya, siap siaga. Tetap kita harus fokus ya, fokus. Kalau memang kita mau agak sedikit ngebut, tentu fokus kita harus lebih tinggi. Tidak boleh lagi saat berkendara. Kadang kan kalau perjalanan santai, kalau naik motor itu, kalau dalam perjalanan santai, kadang kita sementara bawa motor, tapi pikiran kita ada di rumah, pikiran kita ada di mana-mana. Tapi kalau kita mau agak sedikit ngebut, kita fokus di jalan. Bang, nggak demo ya? Nggak demo ya? Wah, saya tidak suka demo, Pin. Saya tidak biasa demo, Pin. Kalau tol mungkin bisa terbang. Iya bang. Tapi begini bang, kalau memang tidak memungkinkan untuk balap, kalau memang tidak memungkinkan untuk balap, saya itu diam saja. Saya diam saja. Saya tetap bawa itu penumpang santai. Kadang sih ada penumpang yang kayak di belakang ngedumel kan, kadang ngedumel. Pak, bisa cepat-cepat Pak. Tapi karena situasi dan kondisi di jalanan tidak memungkinkan kita untuk kencang, ya sudah, biarin saja di belakang bicara, ngedumel, marah-marah, celoteh, biarkan saja. Nanti kalau sampai di titik antar, ya saya langsung minta maaf saja. Langsung saja minta maaf, walaupun saya merasa saya tidak salah, tetap saya langsung minta maaf. Minta maaf ini Bu, minta maaf ini Pak. Mohon maaf, tadi situasinya tidak memungkinkan untuk agak buru-buru. Kalau kita buru-buru, kemungkinan bisa lebih parah, bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Cuma sampaikan begitu saja, minta maaf. Kalau memang memungkinkan untuk tidak memungkinkan untuk buru-buru. Jadi kita lihat situasi juga seperti itu. Kalau Bang, semangat terus Bang. Oke, siap Pin. Pin tadi masuk sekolah, Ping masuk sekolah tadi. Yang tadi saya dapat tadi penumpang yang minta singgah banyak Bang. Saya tadi dapat penumpang mintanya singgah. Waduh. Tapi tetap saya masuk dong, soalnya aku mau pintar. Oke, anak pintar, Ping. Semangat belajar ya, anak cantik. Jadi sedikit sering saya dapat gitu. Harusnya kan 4 menit lebih awal jalan dulu. Jangan saja jalan. Aku cowok Bang. Oh cowok, Ping cowok ternyata. Aduh. Sorry Ping. Ternyata dirimu cowok rupanya. Bagaimana kalau ke sekolah Ping? Kalau kamu ke sekolah itu diantar sama orang tua atau naik ojol Ping? Biasanya kamu diantar oleh orang tua atau pakai ojol? BNN istri Heri Hermawan. BNN istri Heri
Hermawan, halo juga. Halo, selamat bergabung di live streaming Bang Kikuts. Selamat malam juga. Perkenalkan saya Bang Kikuts, driver Gojek Maros, Makassar, Sulawesi Selatan. Naik ojol dong. Aku kan mendengarkan abang kemarin. Oke, mantap. Iya, supaya abang-abang ojol itu juga dapat rezeki toh, seperti itu, bagi-bagi rezeki. Jadi di sini saya sedikit ingin berbagi juga terkait ban ya. Saya punya pengalaman. Saya punya pengalaman ini 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu itu ban tubeless saya bocor. Kerja saya dulu jauh di Bukit, yang 1 jam lebih awal. Kebanyakan saya dapat mepet waktu baru jalan. Iya, mungkin pengaruh terlambat bangun. Apalagi kalau pengalaman itu kalau pagi-pagi. Kalau kita on beat itu di pagi-pagi jam-jam setengah 7. Biasanya kan anak sekolah itu upacara jam 7 upacara. Nah, jadi kalau umpama sudah setengah 7 baru kita dapat orderannya. Mereka tuh pasti mintanya buru-buru, Pak, balap-balap Pak. Saya terlambat ini, saya mau upacara. Rata-rata seperti itu. Kadang kasih lebih atau kasih masih uduk Bang. Weh, mantap, luar biasa Pimpin. Terima kasih atas apa lagi ya? Terima kasih atas pengertiannya kepada para driver, ya rekan-rekan driver kami ya. Jadi saya ingin berbagi terkait ban ya. 3 hari yang lalu ban saya bocor. Dewata TV Santun Malam disapa oleh BNN. Siapa suruh begadang? Siapa suruh begadang? Jadi sedikit berbagi Bang ya Dewata ya. Ini kemarin 3 hari yang lalu itu ban saya bocor, ban tubeless. Setelah aku pikir-pikir supaya tidak terlalu banyak pengeluaran, maka saya pasangi ban dalam. Maka saya kasihlah ban dalam, itu ban dalam harganya 70.000. Itu ban dalam harganya 70.000. Setelah 1 hari kemudian kemarin itu ban dalamnya bocor, terkena paku, ban dalamnya bocor. Maka saya tambal itu 15.000. Jadi sudah 85.000 semua ya. Tadi bocor lagi. Jadi aku pikir, waduh, ternyata kalau untuk ban tubeless itu kalau sudah tidak mampu lagi, sebaiknya langsung ganti ke ban tubeless kemudian. Karena kalaupun dikasih ban dalam itu tidak akan lama. Kok mahal? Di Bali 55. Iya, kalau di sini dengan ongkos pasangnya itu 70.000 ban ya. Kriuk. Jadi kalau berbagi pengalaman, kalau kapan-kapan nanti suatu saat ban tubelessnya sudah tidak bisa diandalkan lagi, mendingan langsung ganti ban tubeless. Daripada kasih ban dalam, ganti pakai ban tank hose. Aduh. Hah? Ganti pakai banting hose. Bagaimana
Bagaimana itu modelnya motor ya? Kalau dikasih banting. Oke ya teman-teman, terima kasih sudah hadir, sudah meluangkan waktunya. Pimpin bang, aku terhibur karena ada abang. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau ade pimpin terhibur. Karena memang saya itu live streaming setidaknya untuk mungkin memberikan informasi, edukasi atau hiburan untuk rekan-rekan yang menonton video ini. Pimpin, ada tutorialku ini. Sebenarnya saya ingin menghadirkan sebuah tutorial yang jarang ada yang mau membagikan tutorial seperti ini. Jadi tutorial yang akan saya bagikan itu kalau kau mencari di pencaharian, kau tidak akan mendapatkan tutorial seperti yang apa yang akan saya bagikan. Iya. Woi, live kita adi. Baru anu PKPK. PKPK. Bahaya. Langsung live PKPK. Woi, tidak. Baru saya juga nonton nah. Baru live PKPK, ngeri nah. Apaan tuh bang? Jadi saya akan membagikan sebuah tutorial yang mungkin teman-teman tidak akan pernah dapatkan di video-video manapun. Karena tidak akan ada yang mau membagikan tutorial seperti ini. Mereka akan menyembunyikan tutorial seperti ini dan tidak akan membagikannya. Betulan? Iya Bang Dewata. Itu kan solusi sementara, isi ban dalam. Kalau uangnya nggak ada, ganti buat tubeless baru gimana? Ya seperti itu Bang, memang sementara. Tapi kan rugi besar. Nah, mari teman-teman, mari simak sama-sama tutorial apa yang akan saya bagikan. Bilang kedua halo. Bilang kedua halo. Halo kak. Ada kak paus. Bukan TikTok ini. Bukan TikTok ini YouTube. YouTube Anda. Kalau paus itu TikTok. Berapa tuh kalau paus kan? Weh banyak kalau paus, banyak. Nggak tahu berapa, banyak poinnya. Pelangi Media, terima kasih. Wah ini Pelangi Media. Ini pasti nak tunggui juga ini tutorial yang akan saya bagikan. Iya kan Pelangi Media toh? Cempaka Asa. Ini Cempaka Asa ini paling suka melihat tutorial dari saya. Bagaimana Cempaka Asa? Apakah saya langsung bagikan tutorial yang ingin saya bagikan atau bagaimana? Saya dengar dulu. Saya lihat dulu komennya ini Cempaka Pelangi Media. Kalau Pelangi Media sudah bilang bagikan, oke langsung saya bagikan. Jadi ada Jadi Facebook. itu rompi anti masuk angin kah? Ah ini rompi anti peluru bang. Ini rompi anti peluru. Kalau ada kayak semacam peluru tembak-tembak angin toh, nah itu tidak akan tembus ini. Kalau tembak-tembak yang itu, yang jambu-jambu pelurunya, tembak-tembak air. Anti peluru ini, tapi peluru tembak air. Adi Baju Langit, selamat bergabung. Salam terbaik buat semuanya. Oke, siap. Bang Adi Baju Langit, Lancar Jaya Blitar.
Selamat datang dan selamat bergabung, Bang Adi Baju Langit. Jadi kenapa ada rompi begini? Karena ya supaya tidak masuk angin. Supaya tidak masuk angin, dan ini juga ada tempat uangnya. Nah, ini tidak tembus katanya ke hati. Ini ada tempat uangnya juga. Jadi kalau untuk uang-uang kembalian bisa simpan di sini. Ini uang-uang 1.000. Mau simpan. Uang-uang receh juga, uang-uang 500 di sini simpan semua. Uang-uang receh di sini simpan semua. Ini gunanya, ini rompi. Selain supaya angin tidak masuk ke dada. Bang, kemarin di mana duduk? Hah? Bang, kemarin di mana duduk? Duduk. Bang, kemarin di mana duduk? Yang jelasnya saya tidak pernah duduk di kantor DPR. Saya tidak pernah duduk itu DPR. Ya, Pimping ya, saya belum pernah duduk itu kantor DPR. Lucu hostnya. Ya, diusahakan selucu mungkin Dewata ya. Big Baby, Bang. Shopee Put di Makassar, gacor. Apaannya juga, Bang? Kayaknya kalau untuk Shopee Put itu agak gacor, Bang. Karena kalau untuk di wilayah Kota Makassar, saya punya banyak teman juga yang jadi driver Shopee Put ya. Jadi ada beberapa teman yang sudah bergabung di Shopee Put, dan alhamdulillah untuk penghasilannya luar biasa. Artinya kurang lebih dengan Gojek juga untuk penghasilan untuk Shopee Put di wilayah Makassar. Jadi sudah luar biasa orderannya kalau Shopee Put di Makassar sudah luar biasa. Kok di sana banyak tikus gedung itu? Oh, makanya gedungnya itu dulu ada yang bakar karena banyak tikus di dalam. Gedungnya DPR itu ada yang bakar karena banyak tikus. Bang, aku mau liburan ke sana. Tempat pancing di mana? Oh, di sini banyak tempat pancing. Di sini tuh di belakang rumah ya, di belakang rumah itu ada empang. Empang di situ itu isinya ada ikan mujahel. Ikan mujahel, tahu ikan mujahel? Tahu nggak, Pimpin? Ikan mujahel itu yang agak mirip dengan ikan apa lagi namanya itu? Ikan naila. Oh, ikan nila. Agak mirip. Tahu. Oh, kalau tahu itu banyak, tempe juga banyak. Tahu tempe. Tempe tahu teta. Ikan mujahel. Iya, di sini namanya ikan mujahel. Banyak namanya di sini. Ada juga yang bilang mujahele, ada yang juga bilang jabir, pokoknya banyak namanya itu. Tapi itu yang mirip-mirip punya orang jangan dipancing. Kalau ikan mujahilenya itu tidak dilarang. Nanti orang marah kalau yang dipancing itu ikan bolu. Ikan bolunya ikan bandeng. Bolu atau bandeng. Tahu namanya bolu atau bandeng? Tapi ada. Aku mancing pakai pancing yang ditarik itu, Bang. Bisa nggak ya? Iya bisa. Di sini orang memancing banyak caranya. Ada juga orang memancing itu pakai uang umpannya. Langsung pergi ke pasar bawa uang mancing ikan dapat 1 kilo 50.000, dibawa ke pasar. Di sini banyak. Mau mancing yang seperti apa modelnya banyak. Ada juga teman yang suka
memancing dengan di laut. Dia itu memancing di laut. Dia pakai jolor. Ada itu perahu-perahu jolor namanya, yang katinting, yang bunyinya tut 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 begitu deh. Yang bunyinya tut 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 tut. Itu bunyi mesinnya. Tut 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 tut. Itu kalau namanya di sini katinting atau jolor. Hah? Kalau di belakang itu kalau untuk kasih belot-belot toh, kasih belot-belot itu di sini di belakang. Jolor. Itu. Asal jangan mancing keributan. Jadi bunyi mesinnya itu tut 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 tut. Jadi kalau kencang-kencang sedikit begitu. Begitu. Jadi kalau keluar memancing itu seru. Kadang itu ada itu ikan yang apa namanya? Itu yang panjang gigina, yang apa lagi? Lucu sih host. Aku pikir ke pasar mancing keributan. Jangan. Kalau mau mancing keributan, jangan ke pasar. Di pasar itu ada banyak penjual ikan pegang parang. Bang Dewata sudah punya jaket Maxim tidak? Begini, di video saya sebelumnya, di video biasa ya, bukan video live streaming, tapi di video biasa, di situ saya sertakan link pembelian. Jadi channel saya ini sudah berafiliasi dengan Shopee. Channel saya sudah berafiliasi dengan Shopee. Jadi teman-teman yang menonton video saya bisa langsung membeli produk yang saya pasang. Rompi anti peluru bang, iya rompi anti peluru ini. Rompi anti peluru. Pokoknya kalau sudah pakai ini tidak akan tembus peluru, asal bukannya di sini tembak. Asal bukan. Sapa-sapa dulu penonton. Halo penonton. Halo. Banyak penontonku ya. Salam dan doa. Oke siap, kita harus semangat selalu. Harus semangat. Jadi modal utama kita itu adalah semangat. Karena kalau semangat sudah tidak ada, ya kita akan bagaimana ya? Penghasilan juga akan menurun kalau modal. Istrinya bang, bukan. Duri Rotan. Ini penjaga warkop di sini. Apa tadi mau kubahas ini? Apa tadi mau kubahas Bang Dewata? Apa tadi mau kubahas Bang Dewata? Duri Rotan. Oh madu, madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Pantesan buta. Aduh, Dewata TV, tahu aja pikiranku. Jadi terkait madu, ya. Terkait madu. Kenapa tidak mau keluar ini? Semangat terus ya bang. Oke siap. Siap Adek Pimping. Semangat juga belajarnya. Semoga sukses selalu.
Apa tadi mau aku bahas? Ada rasa-rasanya tadi mau saya bahas tapi saya lupa. Apa dik? Woi, ada yang curi peringkatku. Oh, kasihan Pimpin. Jadi memang kalau di sekolah itu kan persaingan peringkat ya, persaingan peringkat. Oh, anu yang mau aku bahas tadi terkait jaket ya. Tadi bahas mancing. Iya, kalau untuk mancing sudah selesai. Yang saya bahas selanjutnya adalah jaket. Jaket Gojek dan jaket Maxim. Jadi kebetulan di video saya Bang ya, untuk Dewata TV ya, untuk teman-teman yang lain mungkin kalau ingin pesan jaket untuk teman-teman rapper, kalau mau pesan jaket bisa melalui video saya. Jadi silakan untuk lihat di video saya sebelumnya, di video biasa bukan live. Di situ saya pas link untuk langsung beli. Tutorial cepat 4000 jam tayang. Dulu saya pakai Bang, untuk jam tayang dulu saya live streaming begini dan saya bikin kuis. Saya bikin kuis dulu untuk bisa capai 4000 jam. Nah, itu sangat berpengaruh Bang ya. Tapi harus dimodali. Kita harus modali dengan memberikan kuis di dalam live streaming. Nanti orang yang menjawab dengan benar itu kita beri dia hadiah. Misalnya Dewata TV berhasil menjawab pertanyaan yang saya sampaikan, maka Dewata TV ini berhak untuk mendapatkan hadiah. Misalnya kan ada gift ya, gift misalnya gift yang $10 atau $20, tergantung dari kekuatan dompet ya. Bang, aku tadi dibully tadi di sekolah. Oh, dibully di sekolah. Begini, untuk Pimpin ya, sedikit untuk Pimpin, bahwa kamu itu dibully berarti kamu punya kelebihan sebenarnya, Pimpin. Karena kamu punya kelebihan, maka teman-teman kamu itu iri sebenarnya. Mereka iri sama kamu, sehingga mereka membuli kamu. Jadi kalau kamu dibully, kamu harus bersyukur, Pimpin. Kita ini mau dibully, tapi tidak ada yang membuli. Saya pengen sekali dibully, Pimpin. Tapi tidak ada yang mau membuli karena saya tidak punya kelebihan. Tapi karena Pimpin punya kelebihan sehingga teman-temanmu iri, makanya dia bully kamu. Jadi kamu harusnya senang sih. Jadi silakan biarkan mereka membuli. Karena sebenarnya orang yang suka membuli itu adalah orang yang punya kekurangan. Mereka itu ada kekurangannya. Kulkas. Wih, kenapa nak kulkas duri rotan? Ada apa dengan kulkas? Jangan-jangan kau menyimpan makanan di dalam kulkas lagi, baru kau tidak kasih ke saya juga. Ini duri rotan, itu makanan, jangan disimpan di dalam kulkas. Harus dibagi. Sinyal jelek, patah-patah videonya. Oh, iya kah? Aduh. Oke, jadi tadi saya pakai jaringan WiFi di warkop ini ya. Saya tadi pakai jaringan WiFi di warkop ini dan menurut Dewata TV sinyalnya jelek ya, karena videonya patah-patah. Bagaimana untuk saat ini Bang Dewata TV? Bagaimana videonya? Sudah lancar Bang? Makasih Bang udah support. Oke, siap Bang Pimping. Pimping ya, Pimping. Jadi kamu harus bersyukur kalau ada teman-teman kamu yang membuli. Artinya sebenarnya kamu itu punya kelebihan. Mereka yang suka membuli itu adalah orang-orang yang ada kekurangan mereka. Makanya
untuk melampiaskan kekecewaan, kekesalan mereka itu, mereka sukanya membuli, ya. Jadi biarkan saja mereka membuli, terima dengan lapang dada. Karena bagus, oke, siap. Terima kasih Bang Dewata TV. Terima kasih Bang Dewata TV sudah stay di sini dan sudah memberikan informasi terkait mungkin jaringan wifi agak lelet ya, jaringan wifi-nya yang lelet. Bang Dewata TV, barangkali dirimu berminat untuk membeli jaket Maxim. Ini kan di video saya sebelumnya itu saya itu menyematkan link untuk pembelian jaket. Jadi jaket itu timbal balik antara Gojek dengan Maxim. Jadi yang sebelahnya itu Gojek, kalau dibalik lagi itu jadi jaket Maxim. Mana kopi saya, Pak? Habis. Ini kopi, sisa kopi hitam ini. Kopi hitam. Kalau kopi, Bang, kopi itu kopi itu 4 huruf. KOPI. K adalah ketika, O otak, P perlu, I inspirasi. Jadi ketika otak perlu inspirasi, maka minumlah kopi. Betul tidak? Nah, itu. Jadi makanya bapak-bapak, oher-oher atau laki-laki biasanya itu ketika mereka itu memikirkan sesuatu, entahkah itu pekerjaan atau apa, mereka pasti akan minum kopi. Kok tiba-tiba mereka hilang? Apanya yang hilang, Pimpin? Apa yang hilang, Pimpin? Kopi Makassar, apakah ada ciri khasnya? Ciri khasnya kopi Makassar itu sebenarnya ciri khasnya orang Makassar minum kopi sebenarnya yang betul, Bang, ya. Ciri khasnya orang Makassar minum kopi begini, saya praktekkan ya. Itu kalau orang Makassar minum kopi begini modelnya. Itu pasti telinga dari gelasnya akan dipegang erat-erat. Pegang erat-erat supaya tidak jatuh. Baru kalau telinga gelasnya sudah dipegang erat-erat, langsung diminum begini. Langsung pasti begitu. Pokoknya seperti ini modelnya. Baru ada tempa-tempa. Begitu. Ada itu. Kadang itu kita mendengar tempa-tempa narung. Begitu tempa-tempa. Seperti itu kalau peminum balok kaci. Itu dibilang sauna, dokter. Sauna. Jadi kalau itu sebenarnya Ini namanya kopi dokter karena kan sauna, dokter. balonku ada 5. Begitu, Bang. Jadi sebenarnya ciri khasnya orang Makassar minum kopi seperti itu. Seperti ini ya. Anggaplah ini kopi karena bukan kopi tapi habis minum kopiku. Jadi anggaplah ini kopi. Ini diminum. Taruh gelasnya, baru tempa-tempana. Begitu. Begitu abangku, Bang Dewata TV.
Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya meletus. Balong apa dulu meletus? Kebanyakan di sini, Ci. Ntar mulai. Semoga sehat selalu, amin. Amin ya rabbal alamin. Sehat selalu juga untuk Pinpin dan keluarganya. Sehat selalu. Dan saya doakan semoga pelajaran-pelajaran yang diterima di sekolah lancar masuk di kepala, di otak, sehingga gampang untuk mengingat semua pelajarannya. Host, kalau pas lewat jalan sepi ada hantu terus gimana? Wah, ini pertanyaan yang sangat menarik. Bagaimana kira-kira ini Bang Ucu? Nah, bilang ini, kalau pas lewat di jalan yang sepi terus ada hantu, bagaimana? Hantu. Saya mintakan nomornya. Jenisnya dulu jenis hantu apa ini? Ini jenis hantu apa dulu beda? Lihat dulu. Kita lihat dulu hantunya. Hantu apa dulu? Kalau hantunya perempuan cantik, diajak kenalan ya. Kalau hantunya perempuan cantik, minta nomornya. Minta nomornya. Begitu Bang. Kalau hantunya itu besar, kalau hantunya itu besar badannya, ya kita tawari dia jadi kita tawari dia jadi pengawal ya. Kuntilanak. Kuntilanak beda. Ini kan. Kuntilanak. Kuntilanak itu adalah setan atau hantu yang suka terbang ya. Terbang, melayang-layang, lari dong. Di beberapa video saya melihat itu ada hantu yang viral. Itu pocong dan kuntilanak. Ini anak-anak sudah tidak takut sama mereka, malah diajak main-main lompat loncat. Ada itu banyak videonya yang viral. Mungkin aku makan dulu ya Bang. Oke siap. Pemping, makan yang banyak ya. Punya pengalaman lihat setan nggak Pak? Jadi kalau dalam artian melihat setan secara sadar tidak pernah. Secara sadar saya tidak pernah melihat setan. Cuma pernah suatu hari itu saya sakit, antara tidur dan tidak dan pada saat itu saya sakit dan antara tidur dan tidak pada saat maghrib. Nah, itu paling bahaya itu. Tidur di saat mau maghrib itu paling bahaya. Karena disitulah waktu itu saya seperti melihat seseorang yang saya kenal, tapi ada perbedaan. Dia punya gigi taring. Terus dia ketawa cekikikan.
terus melihat ke saya. Dan itu pun saya ketakutan kayak mau lari, tapi tidak bisa lari. Nah, itu pengalaman saya. Ternyata saya ketindisan. Saya ketindisan, terus yang tindis itu cuma bantal guling di dada pada saat itu. Untung saya terbangun. Nah, itu pengalaman saya yang saya ingat. Tapi untuk hal-hal kalau melihat secara nyata, secara sadar, saya tidak pernah. Nah, jadi saya sedikit berbagi pengalaman juga bahwa suatu hari dulu waktu masih SD, saya kan piara sapi. Waktu SD itu saya sambil pelihara sapi di kampung. Saya pelihara sapi di kampung. Nah, jadi sapi saya itu ada sekitar ada 4 kalau tidak salah 3 kah? Iya, kurang lebih itulah. Terus waktu itu saya gembala itu sapi, tapi saya ketiduran. Sore-sore saya gembala dia di padang rumput. Terus saya ketiduran, sapinya hilang. Di situ saya takut pulang. Karena kalau saya pulang ini pasti saya dimarahi sama bapak. Kalau saya pulang pasti dimarahi sama bapak ini. Makanya saya berusaha maksimal cari itu sapi. Naik ke hutan sampai sudah jam-jam 8 malam, gelap sekali. Sudah gelap. Banyak nyamuk, namanya di hutan. Namanya di hutan itu banyak nyamuk. Nah, pada saat itu hujan, tiba-tiba hujan. Makanya di situ saya lihat kuburan yang ada kelambunya. Supaya dan di kuburan itu kan pakai kayak tempat berteduh. Ada seng, ada atap dan ada kelambu. Saya lari masuk ke situ ke dalam. Saya masuk di situ di dalam kelambu untuk berteduh. Karena banyak nyamuk juga. Saya berteduh sampai selesai hujan. Dan saya sempat ketiduran juga di situ, menunggu hujan reda. Saya menunggu hujan reda sampai ketiduran di situ. Setelah hujan reda, saya bangun. Saya mulai takut. Saya cari lagi sapi. Saya lagi cari sapiku sampai akhirnya saya ketemu itu sapi. Baru saya bawa pulang. Tip biar nggak cepat paranoid ketika melewati jalanan sepi atau kuburan. Jadi begini bang ya, kalau saya pribadi sebenarnya yang membuat kita takut itu adalah diri sendiri. Kita yang selalu mempunyai pikiran-pikiran yang kita memikirkan kayak kuntilanak, kayak orang yang terbang-terbang. Itu yang kita pikir sehingga kita takut kalau di tempat yang sepi. Tapi coba kalau saat ada rasa-rasa takut seperti itu, saya itu cuma tipnya itu tidak panjang. Saya tarik napas dalam-dalam, baru saya langsung buang kencang. Jadi saya hentakkan, kalau perlu saya hentakkan kaki atau hentakkan badan. Jadi itu rasa takut langsung kayak buyar juga. Begitu bang tekniknya, tipnya. Kalau umpama kita di tempat-tempat sepi, kayak ada rasa-rasa takut, begitu tekniknya. Langsung tarik napas dalam-dalam, terus langsung buang kencang. Iya, hempaskan langsung. Jadi seolah-olah itu kayak setan itu langsung itu kalau ada rasa takut itu langsung hilang. Begitu bang tipnya. Kalau dari saya pribadi sih. Apapun juga iya. Kalau seumpama kita menghadapi sebuah situasi yang mana kadang kita dibuat takut. Misalnya di depan ada preman misalnya kan, depan ada preman yang kayak mau menghadang, preman kayak mau memajak-majak. Itu kuncinya. Pokoknya
yang kita pikir adalah bahwa dari sugesti ya. Iya betul. Dari sugesti, Bang. Dari sugesti saja. Nah, jadi kalau kayak ada prema yang menghadang, kita pasang sugesti. Dia lemah, saya yang kuat. Pasang saja itu. Pasang ku sugesti itu bahwa saya yang paling kuat di sini. Tidak ada apa-apanya itu yang akan menghadang saya. Maka kamu tidak akan takut. Iya, betul. Sugesti. Itu tergantung dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar ya. Sugesti itu kan masuk dari situ. Wah, sudah 1 jam lebih ini saya live streaming Bang Dewata TV. Terima kasih ya untuk Bang Dewata TV yang senantiasa stay di live streaming saya pada malam hari ini. Untuk malam ini mungkin sampai di sini dulu ya Bang Dewata TV ya. Untuk malam ini mungkin cukup sampai di sini dulu. Saya Bang Kikuts, driver Gojek Maros Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia. Izin pamit undur diri. Sampai ketemu di lain hari dan di lain kesempatan. Nah, begitu Bang. Jadi kayak semacam begitu, kita yang mengadakan. Kita yang mengadakan sesuatu. Pikiran kita terpengaruh di pikiran. Karena pada dasarnya memang jin setan itu memang ada. Jin setan jin itu memang ada. Makhluk halus memang ada. Tapi kita beda dunia. Dia di dunia halus, kita di dunia kasar. Jadi tidak mungkin ketemu. Tidak mungkin ketemu. Jadi kalau ada ketakutan-ketakutan, kalau ada ketakutan seperti itu, sebenarnya itu sugesti. Kita yang mengadang-adakan, sehingga di pikiran kita semacam kayak muncul seperti itu. Mungkin sementara jalan kayak ada pocong terbang. Padahal apa? Itu memang kain-kain putih yang digantung sama orang untuk menghalau kayak burung-burung makan tanaman. Yang seperti itu. Tapi karena sugesti kita merasa ada pocong, ya kain-kain itu kita anggap pocong sudah. Oke Bang ya, sampai di sini dulu. Terima kasih. Terima kasih juga untuk teman-teman yang semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di live streaming saya pada malam hari ini. Sukses selalu untuk semuanya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.